Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama pada kajian rutin kita atau madrasah diniyah, kajian spesial Ramadan yang mana insya Allah pada sore hari ini akan diisi oleh Ustadzuna Abah Haji Sujono MPD yang sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai nanti akhir di penghujung puasa dan disambut dengan Idul Fitri. Amin Allahumma amin, sehingga kita juga menjadikan insyaallah la'allakum tattaqun, jadikan hamba-hamba yang bertakwa. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama terus kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan beliau, atas petunjuk-petunjuk yang diberikan beliau sehingga kita bisa hidup sampai saat ini atau hari ini yang tadinya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern, zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Baiklah, santri-santri Panti Asuhan Muhammadiyah Gajah Matalang, guna mempersingkat waktu sebelum tausiah dimulai, mohon duduk dengan rapi, duduk dengan tenang dan disimak ya apa yang disampaikan oleh beliau. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Tentunya harapan kita selalu ridho dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Langsung saja kepada Ustadzuna Abah Haji Sujono MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Falyatafadhal mashkura. Afwan. Sampai dulu. Setengah 6. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Santri-santri Panti Asuhan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia dan dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah karena sampai dengan sore yang penuh barokah ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat yang luar biasa yang tidak setiap orang mendapatkan nikmat seperti kita. Berarti kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Sekali lagi kita adalah orang-orang yang terpilih yang mendapatkan nikmat Allah yang luar biasa yang berupa iman, Islam, kesempatan serta kesehatan. Ya. Jadi yang berbahagia, saya nggak akan ceramah panjang dan lebar. Soalnya adik-adik wis ketokane gedang kluthuk diseleno kluwe, mripate wis ngantuk wetenge luwe ya. Jadi sama nggak panjang-panjang. Jadi yang berbahagia karena ini materinya Ramadan, saya akan melihat Ramadan dari sisi yang lain. Jadi Ramadan itu bukan siksaan. Ramadan itu wujud kasih sayang Allah kepada kita semuanya umat manusia, terutama orang beriman. Allah itu kepingin mengangkat derajat kita, adik, ya.
dari sekedar sebagai orang Islam saja. Kita lahir perocot itu wis Islam. Sehingga kita banyak yang malas mempelajari Islam, sehingga Islam kita pancet, tidak ada perubahan. Orang sering mengatakan Islam abangan. Allah kepingin ngangkat dia jadi orang Islam, diangkat jadi orang beriman, habis itu diangkat lagi sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dari apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi Allah kepingin mewajibkan kita ini agar jadi orang yang bertakwa, Adik. Kita jadi orang jangan pancet ngono ae. Jadi untuk bisa menjadi sukses itu harus ada yang kita lakukan. Ada yang kepingin hidupnya nggak sukses? Kepingin ada nggak kepingin sukses? Kita semua pasti ingin sukses, adik-adik. Dan untuk meraih kesuksesan itu ada 4 hal yang harus kita punyai, adik-adik. Yang saya sebut dengan istilahnya 4 us. Allah yang jelas, Allah itu tidak pernah menjanjikan kita manusia itu kesuksesan. Allah nggak janji, buah Islam. Engkau kan tak Tuhan ini saya doakan kamu, saya jadikan kamu orang sukses. Nggak pernah, Allah nggak pernah ngomong gitu. Allah tidak pernah menjanjikan kita itu sukses. Tapi Allah menjanjikan apa? Di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesusahan, kesulitan, pasti ada kemudahan. Ya, sampai diulangi 2 kali, ya. Di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Artinya Allah itu kepingin awet dhewe iki dadi wong sing hebat. Ya, tadi saya katakan ada 4 us yang harus adik-adik lakukan di dalam menghidupi dalam menjalani kehidupan ini. Ya, adik-adik yang berbahagia, kalian kan nggak mau terus-terusan jadi anak panti kan? Kalian kepingin nanti saya yang akan mengelola panti, saya akan menjadi donatur panti, bukan sebagai penerima sumbangan. Tapi suatu ketika adik-adik harus berubah yang memberikan sumbangan. Artinya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, yang harus adik-adik lakukan, adik-adik harus punya ilmu. Ya. Jadi Allah mengatakan di surat Al-Mujadalah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kira-kira adik-adik mana yang lebih penting? Ngaji atau sekolah? Mana adik yang penting? Ngaji apa sekolah? Yang mengatakan ngaji yang penting siapa? Jadi sekolah santai aja, wis penting sekolah itu ijazah. Atau ada yang mengatakan sekolah Pak yang penting, makanya saya nggak perlu ngaji. Ada yang punya pandangan begitu? Adik-adik, pandangan seperti itu salah. Rasulullah SAW mengatakan, man arodat dunya fa'alai bil ilmi, man arodal akhirah fa'alai bil ilmi, man arodal huma fa'alai bil ilmi. Kalau kamu kepengen hidup bahagia di dunia, ya ambil ilmu dunia, sekolah sing pinter. Gak sekedar sekolah tok, tapi sing pinter. Kalau kamu kepengen bahagia di akhirat, maka ngaji ya sing pinter. Ngaji anak-anak, ya adik-adik ya. Tapi kalau kamu kepengen bahagia di dunia dan di akhirat, ya sekolah, ya kudu ngaji. Adik-adik ini sekolahnya gimana? Ada yang juara 1 mungkin di kelas? Atau ada yang bisa bahasa Inggris? Ada yang bisa bahasa Arab? Nah, adik-adik sekolah nggak sekedar mencari ijazah toh. Ada 4 hal yang harus adik-adik ketahui. Coba ingat-ingat agar adik-adik sukses. Yang bisa merubah adik-adik bukan Allah. Jadi adik-adik nanti jadi orang sukses atau tidak, bukan Allah yang utama, tapi adik-adik. Ya.
Jadi adik-adik inilah yang nanti akan membuat kalian itu berubah. Ya. Dikatakan oleh Allah, ya, la yughairu innallaha la yughairu biqaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak akan merubah nasibmu, nasib adik-adik nggak akan dirubah oleh Allah kecuali adik-adik sendiri yang merubahnya. Itu 4 us, ya adik-adik. Misalkan di dalam kamu bekerja, di dalam kamu sekolah, di dalam kamu ngaji, 4 us ini harus kamu pegang. Apa 4 us itu? Yang pertama, adik-adik harus tulus. Adik-adik harus ikhlas. Ketika kalian bersekolah, harus ikhlas. Ojo sekolah gara-gara dibiayai panti. Ojo sampai sekolah gara-gara nanggone sekolah no gebetane, ya. Udah sekolah sore arek cewek cantik-cantik. Ya jangan. Harus tulus. Kalau sudah tulus, sekolah nggak usah disuruh. Besok kalau ada di pekerja sudah tulus, tidak ada yang berat. Disuruh gurumu apapun, kamu akan tetap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Harus apa deh? Yang pertama, yang pertama apa? Harus tulus. Yang kedua adalah harus serius. Jadi adik-adik sekolah sing serius, rek. Ya, nek ngaji ya sing serius. Nggak bisa kemudian segala sesuatu kita pakai guyonan. Pak Jono ini kepala sekolah. Pak Jono juga guru dulu. Anak-anak sekarang isoke guyu. Ya, lucu guyu. Gak lucu lo guyu. Nah, wis aku delok lek kancan ya omong-omongan mbek kancamu. Ya serba guyu tok ae. Sehingga gak serius adik-adik. Karena gak serius, maka sekarang ini kita sulit dolek arek pinter. Kira-kira adik-adik merasa pinter apa enggak? Kalau tak badai ngono ya apa? Hah? Coba tak badai ya. Iki sudah SMP, SMA ya. Ya, coba tak badai ya. Gak usah ngel-ngel, wis perkalian arek SD kelas 1, kelas 5. Coba tak badai ya. Coba sing lemu iku ya. Siapa jenenge? Berapa 7 kali 9? Jadi 70. Hah? Jos. Ngono. Arek pati gak oleh kalah. Ayo kamu. Berapa 7 kali 8? Hah? 56. Ya kecepatannya aja yang kurang ya. Oke kamu kamu 6 kali 9. 54 dong ngono re cepet. Kali gini ya. Itu wes. Arek panti walaupun kamu anak panti kamu harus pinter ya. Angkat derajat dirimu, angkat derajat orang tuamu. Oke. Itu yang kedua, adik-adik harus serius. Wes, dikai penggawaian apapun kerjakan dengan serius. Belajar yang serius. Ingat, ada pepatah mengatakan manjada wajada. Kalau kita mau serius, kalau kita mau bersungguh-sungguh, pasti kita akan berhasil. Ya, adik-adik, kita nggak bisa terus-terusan bergantung kepada orang lain. Bapak ibu kita cepat atau lambat pasti akan meninggalkan kita. Ya, bapak ibu kita cepat atau lambat pasti akan meninggalkan kita. Ketika bapak ibumu harus meninggal, kira-kira adik-adik siap nggak? Ini ada yang orang tuanya tidak lengkap? Lengkap semua ya? Seandainya suatu ketika, ini nggak minta ya, kita nggak minta ya. Suatu ketika bapak ibu naik sepeda motor, kemudian minggir, tiba-tiba ada trailer guling, kena bapak ibumu, sedo dua-duanya. Siap kamu? Mau ikut siapa kamu? Ikut paman. Nah, anak-anak, adik-adik ya.
Rasulullah SAW itu nggak pernah mengira kalau Rasulullah itu sejak kecil sudah ditinggal mati oleh bapaknya, bahkan di dalam kandungan. Ketika usia 6 tahun ibunya juga meninggal. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Kakeknya dan saudara-saudara yang lain, pamannya rebutan kepingin mengasuh Nabi Muhammad. Kenapa kok semuanya rebutan kepingin mengasuh Nabi Muhammad? Kenapa adik? Pamannya itu kan ada 10 pamannya. Akhirnya kena pamannya bernama Abu Thalib. Lah mengapa kok sampai mengasuh orang kok rebutan? Padahal kalau di tempat lain itu gak ono wong sing rebutan ngasuh orang. Jadi beban. Mengapa kok semua rebutan mengasuh Rasulullah? Kenapa enggak? Iya. Karena Rasulullah orang anaknya pinter, sopan. Tidak pernah menyusahkan orang lain, suka bekerja, tidak suka bermalas-malasan. Makanya rebutan untuk mendapatkan Rasulullah. Seandainya ada nanti orang tua kalian meninggal, siapa yang akan kamu ikuti? Pamanmu, budemu. Emangnya kamu baik dengan mereka? Nah itu dek ya. Jadi yang pertama yang ada harus ingat, kamu harus serius dalam segala hal. Ya. Yang ketiga itu adalah harus fokus. Fokus. Ada punya cita-cita enggak? Punya cita-cita. Ya, harus punya cita-cita. Ya, itu anaknya Pak Slamet sama Ananda. Kamu siapa Ananda? Apa cita-citamu? Programmer. Aplikasi. Ya, bagus. Cita-citamu jadi apa? Polisi. Psikolog. Ya, kayak Pak Sope iki jenenge. Iki sing lambe abang, cita-citanya jadi apa? Nah. Polisi. Oke. Adik-adik jadi apapun baik. Selama semuanya diniatkan ibadah. Untuk bisa menuju ke sasaran, adik-adik harus fokus. Ya, kamu harus fokus. Kemudian kalau kamu kemudian sudah tulus, kamu gak pernah malas-malesan dalam sekolah. Lalu yang kedua, kemudian kamu itu serius. Lalu fokus. Maka yang terakhir, yang keempat, kamu akan lulus. Dengan nilai yang bagus, mendapatkan pekerjaan secara mulus. Adik-adik, Pak Jono, ini anaknya tukang becak. Bapak saya tukang becak. Adik saya 5, 6 dengan saya anak pertama. Tapi Pak Jono nggak mau kemudian menerima nasib saya terus-terusan. Tadi tukang becak, bapakku aku melok melarat. Enggak. Saya kerja, Dik. Mulai dari SMP, kelas 1 saya sudah bekerja. Saya nggak mau karena ekonomi, kemudian saya putus sekolah. Saya pernah bekerja pertama jual susu. Saya pernah jual susu, adik-adik. Yang susu yang pakai sepeda itu ya. Saya keliling kemana-mana. Malu. Bayangkan sepeda terus ngomong susu. Ya. Susu. Tapi saya nggak malu. Kenapa? Saya kepingin cita-cita saya tercapai. Selain saya jual susu, saya pernah jual koran. Surabaya Post. Setelah jual koran, saya pernah jadi cleaning service. Pak Jono seperti ini, saya setahun nak jadi cleaning service. Tahu cleaning service? Membersihkan lantai. Pak Jono kerja di Biskop Mitra, sekarang di gedung DPR. Apa Pak Jono kerjakan? Selain nyapu lantai, membersihkan sampah-sampah yang ada dalam gedung Biskop, saya juga bagian toilet. Jadi saya nggak pernah jijik ketika saya harus obo-obo oyo, ya, obo-obo kencing itu saya nggak malu. Bahkan ada WC yang buntu, saya harus ngogrok-ngogrok itu, masya Allah. Apa? Demi mencapai cita-cita, saya nggak malu. Selain itu, saya juga pernah ya sebagai guru ngaji. Jadi saya pernah sebagai guru ngaji, pernah sebagai jual koran, jual susu, pernah juga cleaning service.
Semua saya lakukan, Dik. Waktu saya masih muda dan saya tidak malu karena saya harus menjadi orang-orang yang sukses. Alhamdulillah Allah itu tidak tidur. Kalau kita mau istiqomah itu berat, Dik. Ya, harus ajak. Kalau minta enteng itu bukan istiqomah, namanya istirahat. Ya, itu enteng wis. Ya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa sukses. Sekarang saya jadi kepala sekolah. Ya, saya bisa menjadi dai yang sudah dikenal. Pak Jono juga pernah ke luar negeri. Saya pernah ke Korea, Dik. Gratis. Saya pernah ke Singapura. Gratis. Mengapa kok bisa begitu? Karena saya pintar. Kenapa kok Pak Jono bisa pintar? Saya belajar. Apa belajar saja? Tidak. Saya tidak pernah lupa minta doa orang tua. Saya juga tidak pernah lupa minta pada Allah. Setiap 5 kali sholat saya selalu berdoa pada Allah. Bisa, nak. Makanya adik-adikku besok harus sukses. Jadi jangan biarkan hidup ini mengalir begitu saja tanpa ada sesuatu yang baik. Ya, jadi itu. Jadi adik-adik yang berbahagia, ya. Ini akan tak cepatkan lagi, ya. Soalnya saya diberi waktu sampai 5:30, ya. Apalagi adik-adik wis ketokane lungguh ket mang ya. Wis ketokane bal bekel ditata rapet karo yoyo. Boyoke wis pegel, mripate sepet kebelet. Nah, ya. Jadi yang berbahagia, hidup ini sekali, Dik. Adik-adik berani mengatakan saya usianya lebih panjang daripada bapak-bapak. Kira-kira adik-adik yakin besok Pak Jono meninggal dulu baru adik-adik? Yakin adik-adik kalau besok-besok Pak Jono meninggal dulu daripada kalian? Yakin? Tidak yakin. Kamu yakin besok Ustadz Imam yang meninggal dulu daripada kalian? Yakin kalian belakangan yang mati? Anak-anak, adik-adik, kita ingat kemarin di Bekasi, bagaimana seorang anak bernama Nizam Syafi'i yang baru lulus, lagi liburan dari pondokan. Kepingin liburan bertemu keluarga di rumah. Tapi apa yang terjadi? Dia disiksa oleh, dalam tanda petik dugaannya adalah ibu tirinya. Siapa yang mengira dia mati? Makanya adik-adikku, mumpung kita di bulan Ramadan ini, Allah melipat gandakan pahala kita. Gunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ojo digawe turu tok. Kalau ada hadis mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, itu maksudnya turu wong poso ibadah, apa meneh lek gelem ibadah. Jadi aja turu wae, oleh kakean turu rek, oleh cuma 4 kon lho, lek kakean turu. Sing nomor 1 gedhekno ketek. Sing nomor 2 ngumpulno iler sak lepek. Sing nomor 3 ngecutno kelek. Nomor 4 ngatosno telek. Loh ya kan. Oleh mulai kakean turu adik-adik, gunakan waktu sebaiknya. Sebelum Ramadan itu ada doa yang sering dibaca di masjid-masjid, sering dibunyikan. Apa adik doanya? Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada banar. Iku doa wong luwe re, yo re, kurang 20 menit kon wayahe buka. Ya apa doae? Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balikna Ramadan. Apalkan doanya? Ya Allah berkailah aku di bulan Rajab. Ya Allah berkailah aku di bulan Sa'ban. Dan temukanlah ya Allah aku dengan bulan suci Ramadan. Dik, Gusti Allah wis nuruti keinginanmu. Doamu wis dikabulna mbek Gusti Allah. Buktinya apa? Kamu ketemu dengan Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang seperti kita kepingin poso bareng awake dhewe, traweh bareng awake dhewe, tadarus bareng awake dhewe, tapi gak iso. Apa? Loro tergeletak di rumah sakit. Rumah sakit BDH karena menjangan, rumah sakit Suwandi tergeletak, padahal mereka juga kepingin poso kaya awake dhewe. Tapi di awake dhewe sehat awake dhewe.
Ada orang yang kepingin puasa, tapi kemudian apa? Tidak bisa. Karena apa? Nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Meninggal dunia. Seperti kemarin itu. Ada babinsa saya, Angkatan Darat, telepon saya. Bapak Kepala Sekolah, tolong doakan saya. Biar saya kuat. Loh, ada apa Pak? Manggilnya komandan. Dia tentara Angkatan Darat. Suaranya itu pedot-pedot, sepertinya menangis. Dan ada apa Dan? Sampai kok menangis gitu Dan? Dia kemudian hari Selasa, tanggal 17 hari Selasa. Kalau malamnya terawih. Ada apa Dan kok nangis Dan? Bapak Kepala Sekolah, ini tadi jam 6 anak saya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia nak. Tanggal 17 Februari. Berarti kan begini terawih kan? Arek iku wis tuku apa? Wis gawe wis ditukono bapake sarung anyar. Lambi anyar, kepengin dijak traweh bareng-bareng. Meninggal tanggal 17 jam 6 pagi. Pak, anaknya sampai umur piro Dan? Anak saya umurnya 12. Berarti kelas 6. Iya, Bapak, anak saya kelas 6. Lu sakitnya kena apa? Sakit perut, kena asam lambung. Loh kok bisa kena asam lambung masih kecil? Karena terlalu banyak makan pedes. Kakean pedes nak mati nak. Sekarang banyak makanan serba pedes, dikurangi nak ya. Soalnya pedes-pedes yang kamu makan ya, di mie jagoan, di mie yang lain, itu bukan lombok nak. Itu adalah bahan-bahan kimia. Siapa mengira nak? Nah sekarang iki awake dhewe urip, awake dhewe sehat, doamu dikabulna Gusti Allah. Ayo saiki kesempatan raih prestasi sebanyak-banyaknya, terutama prestasi ibadah. Isuk subuh tanginya pagi, sholat subuh berjamaah, dan kalau bisa kalau sudah digilir ya kalian harus tampil. Berani kamu tampil kuliah subuh itu? Itu kamu ditunjuk semua apa dipilih? Dipilih gak semuanya? Pak Jono dulu satu masjid sama Ustadz Imam di Masjid Al-Huda Babatan Rukun. Pak Jono bisa ceramah didikan dari Pak Hatta, almarhum orang tuanya Ustadz Imam. Dididik, saya betul dididik. Ayo arek nom-nom maju ceramah kabeh. Awalnya ya ceramah gitu, duduk-duduk tangan moco buku ambek tangannya gitu ya. Ya Allah, tapi disitulah dengan semangat dukungan dari Pak Hatta, orang tuanya Pak Imam itu, alhamdulillah Pak Jono bisa jadi sekarang ini. Saya ceramah di mana-mana siap. Ya. Jadi gitu deh, untuk meraih kesuksesan kita tidak bisa kemudian santai-santai, leha-leha. Semuanya butuh kerja keras. Ya, tadi dikatakan apa? Manjada wa jada. Dan Allah tidak tidur. Berbuatlah baik sebanyak-banyaknya adik-adik. Tidak usah disuruh baru kau berbuat baik. Makanya di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Kamu baca Quran nggak setiap hari? Baca Quran. Sudah dapat berapa juz? Nah, baca Quran kalau sendirian, kamu juga baca Quran apa enggak? Kamu selama ini kalau baca Quran di panti kan bareng-bareng. Pernah nggak kamu baca Quran sendirian tanpa disuruh? Pernah nggak? Nah, coba angkat tangan. Kamu pernah nggak baca Quran sendirian tanpa disuruh? Nggak ada. Selama ini kamu baca Quran kan disuruh sama Ustadz Imam. Ya, bareng-bareng. Coba nak sendiri. Kamu pernah nggak baca Quran di rumahmu? Pernah ya? Rutin. Anak-anak, kamu jangan hanya membaca di panti, jangan hanya membaca di masjid, di rumah. Rasulullah mengatakan nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasilah, terangilah rumahmu dengan ayat-ayat, dengan sholat-sholat sunnah dan bacaan Al-Quran. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan terang benderang. Orang yang membaca Quran di rumah hatinya akan lapang, kerasan nanggone omah. Ya. Sekarang kalau kamu jarang baca Quran, nang omah kudu tukaran tok ae. Ya, kamu di rumah kerasan apa enggak?
Hah? Isine metu nang warkop ngono ya. Jadi anak-anakku, ayo kalian baca Quran. Ya, tombo ati ono 5, lek pengen hatimu tenang apa nak? Maca Quran angen-angen sak maknane. Baca Quran dengan artinya. Seperti sekarang ini pengajian ini perlu nih. Ya, paling enggak memberikan motivasi pada kalian hidup tuh kayak gini, sukses tuh harus seperti ini. Ya. Maca Quran angen-angen sak maknane, lakukan. Yang kedua, apa? Salat wengi lakonono. Salat tahajud. Ada yang salat tahajud ini? Coba, siapa yang sering atau beberapa kali salat tahajud? Ada yang salat tahajud? Kamu salat tahajud, nak? Iya. Di sekolah, enggak di rumah. Sendirian maksud saya, salat tahajud ya. Kalau udah salat tahajud, apapun cita-cita akan tercapai. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono. Jadi lah dolek konco, jare sing suka mesu, COK, ojo. Cari yang seperti ini. Ada nggak yang suka mesu di sini? Nah, Ramadan ojo ulangi meneh. Setelah Ramadan habis, gitu ya. Terus yang nomor 4, dikir wengi kang suwi. Dikir sering baca nama Allah. Ketemu orang, lihat orang gadis cantik, bilang apa kalau ada gadis cantik lewat? Masya Allah. Ojo uwayu re. Wih, sweet. Ojo. Gak Islami. Lah kon tiba, maca apa? Kepreset, maca apa? Ya. Biasakan menyebut nama Allah. Yang terakhir, yang kelima, kamu harus apa? Poso. Poso sunnah. Poso Ramadan sampai poso Senin Kamis ku abot ndi? Abot Senin Kamis rek, gak ono koncoi. Sahur tangi dhewe. Ramadan ki poso paling enteng. Mana ono wong gak poso, waduh masyaallah, ya. Kebacut. Lah saiki sahur wae sing gugah rek. Lek kon poso Senin Kamis sing gugah poso sapa? Sing gugah sahur sapa? Gak ono. Makanya sing poso tak dongakno. Tuku kloso nang Ponorogo. Sapa sing poso insyaallah mene-mene mlebu swarga. Sing gak poso ya tak dongakno, ya. Beber kloso digawe klesetan. Wong sing gak poso bolone. Nah, ya kan. Dino Selasa mangan sego karo ndok dadar. Sopo sing gak poso muga-muga ndang sadar. Itu modar rek ya. Oke, cara saya itu nak ya, manfaatkan bulan Ramadan tahun ini, anggaplah bulan Ramadan yang terakhir, karena kita belum tahu pasti apakah tahun depan masih ketemu Ramadan. Anak-anak ada yang berani mengatakan tahun depan saya bisa ketemu Ramadan dan masih hidup? Berani ngomong gitu? Tidak berani. Makanya tahun ini kita buat puasa yang terakhir dan kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Oke anak-anak, saya rasa itu ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diri kita, keluarga kita dijauhkan oleh Allah dari segala macam bentuk musibah dan bencana, dijauhkan dari berbagai macam bentuk penyakit dan kecelakaan. Kita segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberi oleh Allah kehidupan dan kesehatan sehingga bisa menyelesaikan puasa tahun ini, dan setelah puasa Allah mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal anwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wala ladina min qablina. Allahumma inni
minal ham Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wa bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Pak Jono sampaikan. Pulau Irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nang siola lewat Kedung Doro. Menawi wonten engkang salah kula nyuwun ngapura. Akhirnya ada udang di balik batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.